Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, selamat pagi. Bertemu kembali dengan kami channel ebook statistik 1000 halaman, analisis data panel atau data sekunder dengan Smart PLS. Emang bisa ya? Kalau kita mengolah data statistik ini, ada berbagai mahasiswa bertanya kepada saya dan kata dosennya pakai Smart PLS aja gitu ya. Kata dosennya nah, rata-rata apa namanya? Para mahasiswa bergantung kepada para dosennya. Udah kalau data sekunder diolah aja dengan data panel, bisa juga kok pakai Smart PLS gitu. Emang bisa ya. Nah, kita coba untuk sharing kepada publik tentang analisis data sekunder ya, data-data bursa efek, data-data keuangan yang studi kasusnya tentang data panel dengan Smart PLS. Emang bisa ya? Coba kita cek ya. Jangan lupa untuk subscribe di channel ebook statistik 1000 halaman. Mudah-mudahan memberikan kemanfaatan. Ini video kami yang ke-165. Sekali lagi kita akan membahas data sekunder yang bagian kedua dengan SAM-PLS ya. Emang bisa ya. Oke, jenis data sekunder biasanya ada data cross section, time series dan panel, dan umumnya penelitian itu pakai data cross section dan data panel. Lebih umum lagi, mereka paling banyak menggunakan data panel. Hampir sebagian besar penelitian itu pakainya adalah data panel ini. Jadi data panel ini paling banyak digunakan oleh para mahasiswa ya di dalam penelitiannya. Apa sih data panel itu? Data panel itu adalah data gabungan antara cross section dengan data time series. Itu namanya data panel. Jadi data panel itu adalah gabungan antara cross section. Cross section itu perusahaan, pabrik, negara, orang, individu, organisasi, dan time series waktu ya. Waktunya itu ada tahunan, ada bulanan, juga ada kuarteran. Oke, itu namanya data panel. Nah, data sekunder dengan cross section minggu yang lalu sudah kita terangkan, bisa dengan OLS, bisa dengan Smart PLS, bisa dengan regresi robust, dan bisa dengan regresi kuantil. Bisa dicoba nih regresi kuantil ya. Memang belum masih jarang disebutkan, tapi menurut hemat kami ini sangat powerful di dalam analisis data. Apakah benar data panel yang akan kita bicarakan hari ini bisa diolah dengan SAM PLS atau Smart PLS? Kita tidak mengatakan itu benar dan mengatakan itu salah, tetapi alangkah baiknya kita coba. Nah, ini adalah sekilas tentang data panel ya. Panel ini ada berapa perusahaan ini? Ada 7 perusahaan, perusahaan A, B sampai G. Kita ambil ya video ini dari YouTube. Ini data panel ini di-run dengan common effect ya, yang garis hitam ini di-run dengan common effect, sedangkan yang hijau ini ya perusahaan-perusahaan ini hijau, merah, kuning ini di-run dengan fixed effect. Jadi common effect itu mengasumsikan bahwa intercept dan slope ya garis regresi itu Y sama dengan A tambah B. Dalam garis regresi kan ada Y sama dengan A ditambah B1X. Nah, kayak gitu ya. Nah, dalam regresi data panel, common effect, model terbaik common effect ini mengasumsikan A dengan BI atau A dengan B-nya itu adalah sama untuk semua perusahaan. Sedangkan di dalam fixed effect itu mengasumsikan bahwa B-nya sama antar perusahaan, tapi A-nya yang berbeda, ya. Yang berbeda itu adalah intercept-nya di perusahaan, tapi slope-nya, koefisien B-nya itu sama. Jadi perilaku antar perusahaan itu berbeda. Oleh karena itulah maka analisis regresi data panel tidak bisa diolah langsung dengan OLS biasa. Ya, OLS biasa yang biasa kenal di SPSS kayak gitu nggak bisa. Tetapi dia membutuhkan iterasi sendiri atau penaksir sendiri. Kita harus menentukan model terbaik itu apa dalam regresi data panel. Apakah common effect, phase effect, ataupun random effect. Oke ya, kita lanjutkan ya. Jika data panel diolah dengan SAM PLS atau Smart PLS yang kita kenal, maka kita langsung asumsikan perilaku antar perusahaan sama. Padahal bisa jadi perilaku antar perusahaan itu berbeda. Koefisien regresi slope dan intercept sama untuk semua perusahaan. Kita asumsikan seperti itu kalau kita mengolah dengan SAM PLS. Sekali lagi, kalau teman-teman mengolah data sekunder dengan SAM PLS, itu sudah mengasumsikan bahwa perilaku antar perusahaan sama. Jadi koefisien slope dengan koefisien intercept dengan semua perusahaan itu sama. Padahal sejatinya bisa jadi berbeda antar perusahaan itu. Oleh karena itu, maka menurut hemat kami tahapan analisis data panel itu pertama dicoba dulu di run pakai regresi data panel yang ada di Stata dan Nevius. Lalu tentukan model terbaik, apa itu common effect, phase effect, atau random effect. Kita tentukan dulu nih tahapan-tahapan ini. Tahapan-tahapan ini kita tentukan nih. Di sini kan ada uji Chow, ada uji Hausman, ada uji LM test. Ini ada 3 uji yang digunakan oleh kita untuk menguji apakah model terbaik kita.
Hausman yang terbalik nih, U-nya di depan. Hausman uji LM test. Nah, bila model terbaik fixed effect atau random effect, maka sebaiknya kita analisis dengan regresi data panel. Ini adalah pandangan kami ya, pilihan kami ya. Kami pun tidak bisa menyalahkan publik kalau ternyata teman-teman lebih memilih menggunakan SmartPLS atau SemPLS. Bila model terbaiknya adalah common effect, maka kita coba beberapa alternatif model terbaik karena bisa saling komparasi. Common effect tuh bisa common effect yang ada di Stata EViews atau SPSS, OLS ya, penaksiran sama OLS bisa menggunakan penaksir iterasi SmartPLS, bisa menggunakan regresi robust option ya, bisa menggunakan regresi robust MM di Stata. Ya, kalau common effect berarti asumsinya data panel itu seperti cross section sama. Gitu. Nanti kita coba ya di studi kasus pertama, 2 dan 3. Ya, tapi menurut hemat kami sih kalau kami diberikan pilihan kita juga tidak bisa menyalahkan kalau teman-teman pakai SemPLS begini. Jadi datanya langsung di-run pakai SemPLS. Berarti kita mengasumsikan sama perilakunya. Padahal kita belum tentu bisa mengasumsikan perilaku itu sama kalau kita sudah menguji dulu serangkaian uji namanya uji Chow, uji Hausman, uji LM test. Oke ya, kita studi kasus pertama nih, studi kasus pengaruh SA, DER, size, dan current ratio terhadap ROA. Jadi ROA ini dipengaruhi nggak oleh 3 ini? Datanya mana? Datanya ini nih. Ya, datanya ini perusahaannya A, B, C, dan ini namanya. Oke, ini kita tutup dulu, kita run pakai SmartPLS dulu. Ini sudah kita tarik ya, CR, SA, DER dengan size nih. Udah kita, teman-teman udah tahu lah cara ngimpornya dan lain-lain udah bisa. Ini datanya, jumlah datanya itu kita periksa dulu ya. Jumlah datanya ada 87 sama dengan raw data yang ada di sini nih. Raw datanya mana ya? Ini di video ada di sini. Ya. Nah, ini dia data panel ini. Ini raw datanya. Kita tunjukkan dulu jumlah datanya sama. Nah, ini 87 ya. Ini 87 jumlahnya. Oke, kita tutup. Kita buat, kita run ini. Pakai SmartPLS. Oke, kita run. Run bootstrap. Oke, yang lainnya kita diamkan. Dah, ini kita ganti menjadi v-value dan ini. Ini hasilnya nih. Tidak, yang signifikan adalah DER dengan size. Ya, DER negatif betul, dengan meningkatnya hutang perusahaan maka ROA-nya akan turun betul. Size dengan meningkatnya ukuran perusahaan maka ROA-nya akan meningkat. Ini benar nih logikanya. Yang signifikan adalah DER dengan size. Coba kita buka pakai Stata. Oke ya, ini dia. Kita regresi panelnya pakai Stata. Ya, sekali lagi kita merun regresi panelnya dengan Stata. Caranya file, impor data, ya, kemudian first ini kita ambil ini datanya. Oke, kemudian tarik. Oke, ini datanya drop dulu. Ini ada kemasukan variabel tambahan drop H sampai P. Oke, ini dia. Ya, ini kita save as datanya. Oke, kita save as dulu di data file, berarti panel 1. Ya. SmartPLS versus Stata atau EView sama juga ini. Kalau nanti di run pakai EView hasilnya sama. Oke, kita ini dulu encode, tulis dulu. Kita mendefinisikan dulu encode perusahaan. Jadi di dalam data panel, nama perusahaan, data kategori harus dirubah dulu menjadi data numerik perusahaan. Caranya gini, merubah data kategori dengan numerik encode perusahaan gen perusahaan. Oke. Habis ini data tahun ini kita lihat dulu datanya. Klik di sini kita lihat datanya. Udah, perusahaan sudah data numerik, tahun sudah numerik, ini datanya sudah numerik semuanya. Oke, kita xtset perintahnya. Xtset perusahaan tahun run, sudah bisa di run. Ya, balance panel katanya. Xtreg perintahnya. Xtreg ROA sama dengan CR sampai size garis miring fixed effect. Kita run dulu pakai fixed effect untuk menentukan model terbaik. Ya, menentukan model terbaik fixed effect sudah. Kemudian estimate tulis store fix. Estimated store fix. Comment X ini harusnya S. Dah, estimate store fix. Kemudian run lagi, ganti FE dengan random effect, RE namanya. Run. Ganti lagi perintahnya kita ganti estimate fix random, tulisin random. Yang kedua adalah uji Hausman.
Hausmann, fix, random. Oke, kita lihat uji cow yang pertama yang mana uji cow ini nih. Jadi setelah kita merun pakai fix effect, FE, ini perintahnya FE, ya, keluar hasilnya, uji cow-nya ada di sini. Nah, ini uji cow. Ini uji cow nih. Nah, hasil uji cow-nya menunjukkan model terbaik adalah fix effect. Kemudian fix effect lawan random effect, RE. Ujinya adalah Hausmann. Ini dia ujinya. Hausmann. Model Hausmann menunjukkan model terbaik adalah random effect. Oleh karena itu kita run kembali random effect. Ini random effect-nya kita run. Kita akan menguji LM test. Perintahnya cuma xt test 0. Nah, udah. Jadi model terbaik adalah random effect. Oke, kalau model terbaik di dalam studi kasus ini model terbaiknya adalah random effect, ya. Stata, menurut Stata, model terbaik contoh ini, studi kasus ini ya, contoh ini adalah random effect. Oke ya, kita lihat berarti model terbaiknya adalah random effect. Kita run dulu model effect yang tadi, mana extend ini, run. Kita lihat yang signifikan. Yang signifikan itu adalah CR dengan DER. Nih, ini signifikan nih, ini hampir signifikan lah ya, ini CR dengan DER. Beda DER dengan size kesimpulannya. Ya. Kalau di dalam panel ini, regresi panel, contoh kasus ini yang signifikan adalah CR dengan DER. Sehingga bisa kita simpulkan di sini, di studi kasus yang pertama, ada perbedaan hasil antara regresi data panel dengan SAM-PLS. Nama analisisnya regresi data panel dengan SAM-PLS. Regresi data panel yang signifikan adalah CR dengan DER. Ini yang signifikan. Sedangkan SAM-PLS yang signifikan adalah DER dengan size. Jadi beda kesimpulannya. Dalam beberapa kasus bisa jadi sama, bisa jadi beda. Oleh karena itu, maka ada baiknya teman mencoba kedua-duanya ya. Antara regresi data panel, silakan di-run dulu dengan SAM-PLS ya, karena SAM-PLS lagi booming ya, nggak bisa ditahan, sehingga nanti bisa komparasi tuh mana model yang terbaik. Oke ya. Kedua, studi kasus kedua nih, sekarang kita lihat pengaruh inflasi Fed arus kas terhadap harga saham. Nih, kita ambil contohkan dulu di SAM-PLS-nya. Kita udah run, ini raw datanya nih, inflasi Fed dan loan arus kas berpengaruh terhadap pergerakan harga saham. Kita run. Bootstrap. Oke, kita pilih ini. Ini V-value-nya. Hasil V-value-nya tidak ada satupun yang signifikan di sini. Oke ya, kita pakai data panel. Data yang sama, ini datanya. Ini datanya ya. Nah, ini datanya, kita tarik datanya. Oke. Ini sudah, berarti kita coba pakai panel data ini. Panggil lagi, import datanya, cari. Nah, ini datanya. Oke, kita timpa ini ya. Pertama kita sama tadi encode dulu. Encode, mendefinisikan dulu. Perusahaan ganti generate gantilah misalnya PRSH. Muncul variabel baru PRSH. Kemudian kita lihat dulu, ini kebetulan raw datanya dalam bentuk triwulanan nih. Jadi encode lagi, encode tahun key ganti dengan waktu, namanya waktu, variabel waktu. Baru xtset perusahaan waktu, run. Nah, udah di set berarti kita memerintahkan Stata untuk regresi data panel. Selanjutnya sama xtreg ya. Saham dipengaruhi oleh arus kas dan Fed dan juga inflasi. Fix effect, uji cow yang pertama. Lihat, uji cow hasilnya menunjukkan bahwa model fix effect. Lalu estimate ini sudah ada estimate nih. Store fix. Sudah. Kemudian yang kedua kita run pakai random effect, RE. Run, sudah. Kemudian estimates store, ini sudah ada tadi perintahnya. Klik Hausmann, sudah ada, klik Hausmann. Jadi model terbaik 0,8687. Model terbaik adalah random effect lagi, kebetulan ini. Kebetulan contoh data saya ini model terbaik random effect juga. Kebetulan aja ini. Ya. Studi kasus 2 menurut Stata
regresi data panel terbaik adalah random effect ya. Kita lanjutkan lagi. Karena model terbaik random effect, maka kita harus uji terakhir, yaitu uji LM test. Kita lanjut dengan uji LM testnya. Ini run LM test beritanya xt test 0. Nah, ini uji Pagan-Lagrange multivariate menyebutkan model terbaik adalah random effect. Jadi random effect dengan fixed effect menang random effect, uji Hausman random effect dengan common effect, model terbaik adalah random effect. Kalau model terbaik random effect kita run, emang modelnya apa sih yang signifikan? Nah, ini dia. Jadi signifikan itu adalah arus kas, Fed juga signifikan, inflasi juga signifikan. Jadi tiga variabel ini signifikan kebetulan dalam contoh ini. Jadi di dalam contoh yang kedua ini bisa kita simpulkan bahwa ada perbedaan juga hasil regresi data panel yang diolah dengan SAM-PLS atau Smart PLS dengan yang diolah dengan regresi data panel Stata atau EViews. Stata dengan EViews pasti hasilnya sama. SAM-PLS nggak ada satupun yang signifikan. Dalam contoh kali ini ya, sedangkan regresi data panel dengan Stata ada yang signifikan. Kesimpulan ini nggak bisa digeneralisasi nih untuk semuanya. Contoh mana yang terbaik tidak ada ya, tapi yang penting adalah kita perlu run di berbagai data. Ini yang paling terbaik. Dicontoh dulu, di run dulu di berbagai data, mana yang paling terbaik, yang signifikan yang paling banyak. Yang kedua, model terbaik itu adalah dilihat dari R-square dengan RMSE-nya, root mean square error-nya. Misalnya dalam statistik selalu dibandingkan antara R-square, RMSE dengan banyak yang signifikan. Oke, sekali lagi menurut hemat kami ada baiknya teman-teman mencoba ya. Ada baiknya di run antara Smart PLS atau SAM PLS dengan regresi data panel. Manakah sih yang terbaik? Gitu ya. Menurut kami kalau data panel, karena kami pun tidak bisa menyalahkan teman-teman, ada banyak dosen yang udah pakai Smart PLS aja ya. Kalau hemat kami sih kita mengikuti rundown aturan dalam statistik seperti ini, bahwa perilaku antar perusahaan itu ya bisa jadi berbeda, bisa jadi sama antar perusahaan. Oleh karena itu maka regresi data panel tetap, meskipun itu data panel, datanya mengandung moderasi, mengandung mediasi, tetap yang namanya regresi data panel diolah dulu dengan regresi data panel. Kalau nanti modelnya common effect, baru kita bisa mempertimbangkan beberapa alternatif ya. Bisa jadi regresi robust ini yang terbaik nanti dalam model common effect-nya itu. Kira-kira itu menurut pandangan kami. Jikalau sahabat ingin memiliki ebook, ini belum ada ya. Tahapan-tahapan yang barusan belum kita masukkan ke ebook, ini mencoba untuk menjawab teman-teman di publik bertanya apa boleh data panel diolah dengan SAM PLS gitu. Nah, kami sudah menulis tutorial tentang Smart PLS 3, 4, AMUS, dan Stata. Semuanya mudah-mudahan memberikan manfaat bagi sahabat statistik semuanya. Jumlahnya ada 1800 halaman. Ini nomor HP kami. Sekali beli, prinsip di kami itu adalah sekali beli gratis seumur hidup ini. Satu kali beli gratis selamanya. Ya, belum kita update lagi, baru 1800, rencana akan kita update sampai 2000 halaman. Mungkin itu bisa kami sharing pada publik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.